Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, teman-teman, dan terkhususnya kepada tutor yang mendampingi mata kuliah algoritma dan pemrograman. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Mahir Ihkamudin dengan NIM 051167336, Prodi Sistem Informasi dari UTIK Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Soalnya sebagai berikut. Baik, di video sebelumnya kita sudah membuat tugas 1, yaitu membuat flowchart dari kasus pada tugas 1, kemudian membuat pseudo-code-nya. Untuk tugas 2, soalnya sama, kasusnya sama, cuman di sini mengharuskan membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus sebagai berikut. Ini sama seperti kasusnya tugas 1. Jadi kita langsung membuat program sederhananya menggunakan operator. Di sini saya memakai aplikasi Eclipse dengan pemrograman Java-nya. Langsung kita buat project-nya. Untuk Eclipse ini tidak langsung ada public static void seperti yang ada di NetBeans, jadi harus menulisnya manual. Sebelumnya saya sudah menuliskan bahasa pemrogramannya, jadi sekarang tinggal menulis ulang saja. Untuk di atas ini nanti bagian memasukkan golongan dan jam lemburnya. Nanti setelah memasukkan misalnya golongan A, kemudian jam lemburnya 4, baru di run nanti biar bisa muncul hasilnya. Untuk strukturnya sama seperti pseudo-code yang dibuat pada video sebelumnya, mirip. Sekarang menentukan gaji pokok setiap golongannya. Di sini menggunakan if golongan equals A, gaji pokoknya 5 juta, else if golongan B, gaji pokoknya 6,5, else if C, gaji golongannya 9,5. Kemudian LC ini untuk jika memasukkan datanya bukan ABCD, maka akan muncul tulisan golongan tidak ada. Untuk return ini untuk kembali ke atas. Dan menentukan jam lemburnya sama seperti pseudo-code-nya, jadi mirip-mirip. Langsung tulis saja. Untuk gaji lemburnya menggunakan if dan else if juga, cuman di sini menggunakan bentuk desimal untuk persenannya karena Java tidak bisa membaca simbol persen, jadi menggunakan bentuk desimal. Karena ini bagian atas ini bukan integer tapi double ini untuk membaca bentuk angka desimal. Jadi dari sini sudah bisa mencetak hitung total penghasilannya. Untuk hasil output yang akan keluar ada 5, pertama golongannya, kemudian jam lemburnya, lalu gaji pokok dan gaji lembur, kemudian total penghasilannya. Baik, ini adalah hasil dari operator
dari kasus pada tugas 2 ini. Pertama ini kita ada input golongan string golongan A, kemudian integer jam sama dengan 2. Jadi ini kedua ini untuk input golongan dan untuk input jam lembur. Ini untuk perintah, misalnya kita mau input yang A atau yang B atau yang C. Kemudian jamnya yang 1 jam, 4 jam, 3 jam. Nah, kemudian nanti bisa di run. Dan ini ada perintah double gaji pokok dan gaji lembur. Ini kenapa menggunakan double, karena ini untuk bentuk desimal. Jadi pemrograman Java tidak bisa membaca persenan atau simbol persen, jadi harus diakali menggunakan bentuk desimal. Makanya di sini perintahnya double, jadi bukan integer. Dan yang kedua ini menentukan gaji pokok setiap golongan. Jadi ini menggunakan perintah if golongan equals A, kemudian gaji pokoknya sama dengan 5 juta, kemudian else if golongan equals B, gaji pokoknya sama dengan 6,5 juta, else if golongan equals C, gaji pokoknya 9,5 juta, else sistem out print ln golongan tidak dikenali, kemudian return. Untuk equals ini digunakan untuk equals di sini digunakan untuk mengecek variabel dari golongan. Nah, golongan ini apakah yang A atau B atau C. Dan ini sistem out print ln, jika bukan A, B, C, D maka akan muncul kalimat golongan tidak dikenali, kemudian memberikan perintah return. Return ini untuk men-stop atau mengembalikan bacaan komputernya kan. Jadi ini kan biasanya dibaca dari atas ke bawah. Nah, ini return dikembali ke atas. Kalau tidak dikasih ini, nanti ini semuanya akan ditulis semuanya. Ini akan ditulis semuanya. Kemudian menentukan gaji lembur. Jika tidak menggunakan return, maka ini nanti akan tertulis semuanya, outputnya akan tertulis. Kemudian selanjutnya menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. If jam sama dengan 1, gaji lemburnya ini dalam bentuk desimal 0,30 dikali gaji pokok. Nah, dalam bentuk desimal maka harus menggunakan double. Kemudian else if jam 2 gaji lemburnya 32% dikali gaji pokok. Else if jam 3 gaji lemburnya 34% dikali gaji pokok, seterusnya sampai else if jam lemburnya ini lebih dari 5 jam, gaji lemburnya dapat 38% dikali gaji pokok, else gaji lembur 0. Kemudian ini sudah bisa menghitung total penghasilannya. Total penghasilannya menggunakan double karena ini ada bentuk desimal. Double total sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian ini cetak hasil. Ini cetak hasil outputnya yang akan tercetak. Ini ada golongan jam lembur, gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan. Ini golongan tentu dari golongan, jam dari jam, gaji pokoknya ini gaji pokok ini, dan gaji lembur, dan ini totalnya. Nah, sekarang kita ambil contoh yang golongan A. Ini kita input dulu string golongan dan jam atau integer jam. Misalnya golongan A dia
lemburnya sampai 4 jam gitaran. Nah, di sini sudah muncul outputnya, golongan A, jam lemburnya 4 jam, gaji pokoknya 5 juta, dapat gaji lembur 1,8 juta, total penghasilannya 6,8 juta. Kita ambil contoh lain, misalnya kita input golongan B, dia lembur sampai 2 jam gitaran. Di sini juga sudah muncul golongan B, jam lembur 2, gaji pokoknya 6,5, gaji lemburnya 2.080.000, total penghasilannya 8.580.000. Nah, kita ambil contoh lagi yang C, misalnya dia tidak lembur, berarti 0. Kita run. Nah, di sini golongan C, jam lemburnya nggak ada, gaji pokoknya 9,5, gaji lemburnya nggak ada karena tidak lembur, total penghasilannya masih sama seperti gaji pokok. Nah, ini misalnya kita tulis golongan selain A, B, C, D, misalnya yang K. Nah, golongan tidak dikenali karena tidak termasuk A, B, C, D, A, B, C saja. Baik, untuk sebelumnya di sini yang saya tulis awal video ini tidak tahu mengapa tidak bisa di run. Ini padahal kodenya sama, codingnya sama, nggak ada yang beda. Misalnya kita input golongannya A, terus jamnya 4 jam. Ini kita kalau coba running, nah ini sintak error semua. Ini nggak tahu kenapa, padahal codingnya sama. Jadi ini, nah ini kalau kelihatan di layar komputer ini kenapa ada semacam folder. Nah, terus saya copy paste ke project lain, ini baru bisa. Ini juga ada ini. Tapi ini bisa, ini baru bisa, nah, baru bisa berproses. Yang ini nggak tahu kenapa kok nggak bisa, padahal codingnya sama. Baik, seperti itu adalah video dari praktek tugas 2 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jika ada kesalahan, kekeliruan, mohon bisa dikoreksi. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.